Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Teman-teman semua, perkenalkan sebelumnya, saya asisten guru dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam yang akan mengajar anak-anak semua, yaitu dari kelas 8 sampai kelas 9 di semester genap. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Maharani Siti Sari Lelawati. Ibu akan mengajar IPA terpadu. Nah, langsung saja ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu sistem ekskresi manusia. Perlu diketahui bersama, jadi teman-teman semua, sistem ekskresi manusia itu merupakan sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh. Disebut apa sih? Yaitu eliminasi yang tidak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tubuh melalui osmoregulasi. Nah, osmoregulasi itu ialah mekanisme pengaturan jumlah pelarut dan zat terlarut dalam tubuh. Oke, selanjutnya di sini pada sistem ekskresi manusia itu ada zat yang dibuang melalui sistem ekskresi. Apa saja sih? Nah, yang pertama air, yang kedua garam-garam mineral, yang ketiga sisa metabolisme karbohidrat dan lemak berupa air dan CO2. Dan yang keempat yaitu sisa metabolisme protein berupa nitrogen dalam bentuk urea, asam urat, atau amonia. Organ-organ ekskresi terdiri dari apa saja? Nah, perlu diketahui ya oleh teman-teman semua, jadi sistem ekskresi manusia itu terdiri dari 4, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskretnya apa ya? Nah, ginjal, tadi setelah disebutkan ya, ada air, garam, mineral, urea, atau disebut urin. Paru-paru apa sih ekskretnya? Air dan CO2. Hati, cairan empedu ekskretnya. Dan yang terakhir, kulit itu ekskretnya yaitu air, garam mineral, urea, atau keringat. Kalau ginjal mah ureanya urin, kalau kulit ureanya adalah keringat. Next. Nah, tadi ya telah disebutkan oleh Ibu sendiri, sistem ekskresi manusia itu terdiri dari 4 ya, ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan hati. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama pada manusia. Oke, kita bahas yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama manusia. Ginjal berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga tubuh bagian dorsal. Apa sih dorsal? Yaitu punggung. Bisa dilihat oleh anak-anak semua di sini terletak gambar yang dimana menunjukkan sebuah ginjal. Di sana ada kelenjar adrenal, ginjal kanan, ginjal kiri, ureter, kandung kemih, dan urtera. Nah, posisi ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena tertekan oleh hati. Nah, ginjal kanan ya itu teman-teman bisa dilihat oleh teman-teman semua di layar ada korteks, arteri, renalis, vena renalis, ureter, medula, dan pelvis. Next, selanjutnya ginjal tersusun atas 3 lapisan. Apa saja? Ada yang pertama, korteks atau kulit ginjal. Tempat terjadinya filtrasi terdapat badan Malpighi. Yang kedua, medula. Medula itu adalah sumsum ginjal. Tempat terjadinya reabsorpsi. Nah, ada juga augmentasi terdapat tubulus ginjal. Yang terakhir, yang ketiga yaitu pelvis atau rongga ginjal merupakan muara tubulus collectivus dan hulu ureter. Oke, next.
Ginjal tersusun atas satuan unit fungsional disebut nefron. Nefron tersusun atas yang pertama nefron epitel dan yang kedua nefron vaskuler. Nefron epitel apa itu ya Bu? Terdiri dari kapsula Bowman, tubulus contrus proximal, lengkung Henle tubulus contrustus, distal dan tubulus collectivitus. Yang kedua tadi Ibu menyebutkan yaitu nefron vaskuler. Terdiri dari arteriol eferen, glomerulus, dan capillary vertebral. Next, badan Malpighi. Tadi ada yang menyebutkan Ibu badan Malpighi. Ya, badan Malpighi itu banyak terdirinya ya. Yang pertama, glomerulus. Glomerulus itu adalah kapiler ginjal yang melakukan filtrasi darah, urutan aliran darah sekitar glomerulus. Nah, teman-teman bisa dilihat, anak-anak tercinta Ibu, bisa dilihat ya di layar sini sudah terletak. Ginjal kapiler itu melakukan filtrasi darah dari mana ke mana. Dan urutan aliran darah sekitar apa? Glomerulus. Arteri renalis, arteriol eferen, langsung ke glomerulus, arteriol eferen, capillary vertebral, dan yang terakhir yaitu vena renalis. Yang kedua ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini adalah kapsul yang berfungsi menampung hasil filtrasi darah, hasil filtrasi darah. Kapsula Bowman menyelubungi glomerulus dan memiliki dinding berlumen yang tersusun atas epitel pipih dan berhubungan dengan TK proksimal. Next ya teman-teman semua, kita masuk ke saluran nefron. Nah, saluran nefron apa saja sih Bu? Saya tidak tahu di sini ya. Oke, kita akan masuk ke saluran nefron. Nah, saluran nefron itu ada tubulus contrustus proximal adalah saluran nefron lanjutan kapsula Bowman yang melakukan reabsorpsi. Yang kedua adalah lengkung Henle atau adalah saluran lanjutan TK proximal yang melengkung berbentuk dan melakukan reabsorpsi. Dan yang ya, tubulus contrustus distal adalah saluran nefron yang melakukan reabsorpsi dan augmentasi. Dan yang ke F adalah tubulus collectivitus atau pengumpul, adalah saluran nefron yang mengumpulkan urin-urin dan nefron-nefron. Nah, di bawah itu apa sih Bu? Ada kortikal dan juxtamedula. Kita nggak ngerti ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi yang pertama itu ada nefron kortikal, yaitu nefron yang hanya berada di ujung medula dengan lengkung Henle yang pendek. Ini adalah merupakan tipe-tipe nefron ya teman-teman. Yang kedua ada nefron juxtamedula, yaitu nefron yang berlanjut sampai ke dalam medula dengan lengkung Henle yang panjang. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami ya. Oke, tadi ginjal juga membantu mekanisme dalam pembentukan urin. Jadi pembentukan urin itu ada filtrasi. Filtrasi itu bisa disebut dengan penyaringan. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, filtrasi atau penyaringan itu apa sih ya Bu? Jadi darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus dan tersaring dengan tidak meloloskan sel dan protein darah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang masih meloloskan zat penting akan diserap kembali oleh kapiler vertebuler atau reabsorpsi terjadi pada TK proksimal lengkung Henle dan TK distal. Next, di sini adalah reabsorpsi melakukan dua cara. Jadi dua cara itu apa saja sih Bu? Nah, yang pertama adalah reabsorpsi obligat, yang kedua adalah reabsorpsi fakultatif. Jadi itu teman-teman semua bisa dibaca ya oleh teman-teman semua di layar. Itu merupakan reabsorpsi dengan dilakukan dua cara. Yang pertama obligat dan fakultatif itu sangat berbeda sekali ya teman-teman, dari cara melakukannya atau cara menghasilkannya juga pun berbeda. Nah, selain tadi dua disebutkan oleh Ibu, nah
dijelaskan oleh Ibu ya. Nah, yang ketiga juga ada augmentasi atau penambahan. Urin sekunder kemudian mengalami penambahan zat seperti orbital H+, Na4+, dan urea. Penambahan-penambahan zat ini memberikan warna dan bau pada urin. Augmentasi menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Jadi, setelah kita minum, setelah kita beraktivitas, terus kita haus, jadi, ada beberapa, cara untuk pembentukan urin yang sebagaimana tadi Ibu dijelaskan ya. Oke. Nah, yang terakhir kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Jadi teman-teman semua, kalau, kesehatan juga harus dijaga ya, khususnya dari sistem ekskresi manusia ada 4, tadi apa saja, ginjal dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kan Ibu menjelaskan ginjal ya. Jadi ginjal itu mempengaruhi sekali dalam pembentukan urin. Nah, pembentukan urin itu ada, 4 teman-teman semua, ada hormon antidiuretik atau ADH, hormon antidiuretik yang disingkat yaitu ADH. ADH dihasilkan kelenjar hipofisis yang mengatur jumlah cairan dan volume urin akhir pada TK distal dan TK locus dengan mengatur reaksi dan pemanasan tubulus. Nah, teman-teman, yang kedua ada zat diuretik atau konsumsi zat diuretik misalnya teh. Jadi itu juga menghambat proses pembentukan urin yang menyebabkan volume urin bertambah. Jadi kuning ya, jadi bau. Nah, selanjutnya ada suhu. Ketika suhu panas, respirasi sel meningkat, dari cairan tubuh keluar meningkat keringat. Ini keluar, kesang semua keluar, jadi mungkin pada mempengaruhi pembentukan urin juga suhu. Ketika suhu panas ya ketika kita mengeluarkan urin itu sangat mempengaruhi ya dalam pembentukan urin tersebut. Nah, yang keempat adalah jumlah air atau cairan tubuh. Warna urin disebabkan oleh adanya urobilin, namun kepekatannya diatur volume urin. Jadi, urobilin ini apabila ingin mengeluarkan, tapi kepekatannya akan diatur oleh volume urin itu tersendiri ya. Jadi perbedaannya dari biasanya kelebihan cairannya bisa dilihat dari tabel teman-teman semua di sini. Itu merupakan bab 3 sistem ekskresi manusia. Dalam pertemuan ini Ibu akan membahas ginjal ya, tadi sebagaimana dijelaskan. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan, silahkan ada yang ingin bertanya, boleh chat di kolom chat saja ya. Jangan sungkan, jangan malu, Ibu selalu ada untuk kalian. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.